umum bisa terjadi. Nah, pokok doa dan telah meriwayatkan Muslimun siapa yang Muslim di Sahih dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maro yaitu lewat Nabi pisuki di pasar. Ala sobrot itu amin atas tumpukan makanan. Padahal maka masukkan Nabi ya dahu akan tangan Nabi pihak di sobrot itu am. Panaras maka mendapatkan nalak panarat maka memperoleh ya ini sobat tu'am balalan basah. Apalah maka berkata Nabi, mahada apa ini? Ya sahibat tu'am wahai orang yang punya makanan. Ya sahibat ta'am wahai orang yang punya makanan. Faqala maka berkata sahibat ta'am, ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatu as-sama asabat telah mengenai akan ini sobrat ta'am akan ta'am as-sama'u apa hujan, hujan sama bimana motor. Apalah maka bersabda Nabi, apalah ja'atahu pokok-pokokan, apalah apakah maka tidak menjadikan engkau, apalah ja'ata, apalah ja'ata apakah maka tidak ja'ata menjadikan engkau akan ini makanan. Pokok ta'ami di atas makanan hatta yaroh nasu sehingga melihat akan ini ta'am anasi manusia. Sumakwala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Man gosana palaysa minna. Man gosana man barang siapa gosa yang curang cuman na pada kami. Palaysa minna. Maka tidak ada yasiman minna dari golongan kami. Jadi ini adalah hati-hatian buat kita dari curang dalam pekerjaan, curang dalam apa namanya, kita bikin sesuatu lah, pelajaran. Karena maka sesungguhnya curang itu di dalam pekerjaan adalah mazmum syar'i, dicela dalam hukum syar'i. Dan setelah meriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam marok isuki. Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lewat isuki di pasar. Ya, kemudian di pasar
terdapat sobrotu ta'amin, jadi ada tumpukan makanan orang jualan, Nabi masuknya tangannya ke dalam makanan itu sebelum tumpuk tuh ternyata di bawah masih basah. Ada kalau mah yang jelek-jelek di bawah, yang bagus di atas, yang busuk di bawah, yang matang di atas. Buah. Tergantung, kalau timun yang muda-muda di atas, yang seger-seger muda di atas, yang tua-tuaan di bawah. Kalau timun kan jual yang bagus muda ya. Muda. Iya, beda sama jadul deh. Kalau bilang kan di depannya bagus-bagus, pikiran ikat yang jelek-jelek. Jual jambu biasanya yang bagus-bagus di atas tuh. Yang udah pada muat di bawah tuh jadi basah. Jual korma gitu, korma kan bagus-bagus di atas, yang di bawah udah pada lembek nempel. Jadi ini adalah bagian penipuan, kecurangan. Jadi dimasukin sama Nabi, akhirnya didapatkan tuh makanan itu semua orang tuh basah bawahnya. Kalau orang udah pada ini, udah pada apa? Udah pada lembek, busuk, ya. Atas masih bagus, yang bawah udah pada lembek, jelek-jelek di bawah, yang bagus di atas. Kalau rambutan pengen cepelak dicukurin ke cepelak, padahal bukan cepelak, dicukur. Kalau jual ada cipudak, dibuatin dulu pakai apa? Kalau nggak dudukin, biar lembek. Dudukin aja, kalau digiring-giring biar lembek. Pasal matang udah mentah. Ini akhirnya apa? Kata Rasulullah, mana ada yang bapaknya? Apa ini wahai orang yang punya makanan? Bawahnya kok jadi basah begini, atasnya bagus, bawahnya jelek, ini kemana nih? Kata Rasul. Ya, kemudian dijawab sama yang punya makanan. Bukan makanan itu. Ya Rasulullah, asobatus samamu, itu yang bawa. Kalau kita mah kehujanan jadi basah. Itu alasannya. Nabi dibohongin. Ya. Nah hujan itu, boy jadi basah. Kata Rasul, apalah ya. Jahat tahu bahwa kota al-hatayaron nas. Ya, apakah kamu tidak menjadikan akan makanan ini di atas aja, terus di atas, jajar di atas dan di bawah. Hatayaron nasu sehingga melihat terhadap makanan itu nasu manusia. Kelihatan manusia baik, enggak baik, jelek apa enggaknya, busuk apa kagaknya. Kelihatan, lagi jujur gitu. Seperti itu. Seperti dimasukin tangan Rasulullah ke dalam makanan. Gol sama Rasul. Biar jelas aja. Banyaknya itu penipuan itu. Melalui daging timbangan. Jadi kalau beli daging liatin lagi apa nih? Nimbang. Bukan nimbang, satu timbangan tuh lagi itu. Oh, tetelan ini. Tetelan mulu ini guys. Makanya gitu Mas. Saya kurangi, yang gede ya saya dulu ya, yang bagus kan aja. Kalau daging itu biasanya udah jelimet kita. Kalau timbangan kedua cara dia apa ngambil itu nih, dikit-dikit kan. Padahal mau jelas ini saya ini tetap ngambil dikit-dikit. Diambil yang masih ada kelengaran namanya itu. Terus jeli. Timbangannya kurang, itu yang kurang bagus dikasih. Kayak kata Rasul, kenapa nggak taruh di atas aja ini biar orang lihat? Gitu. Kalau taruh di bawah, itu angka Rasul, sumakala Sallallahu Alaihi Wasallam. Man roshana falaysa minna, barang siapa yang curang dan kami falaysa minna, maka bukan golongan kami. Bahaya. Makanya at-tajir shadiq, ya, dalam hadis at-tajir shadiq, jadi
bahasanya pedagang yang jujur nanti akan bersama para nabi dan para ya gitu sedikit nanti dia makan. Jadi dagang doang bisa bersama nabi, bisa bersama para ambiya gara-gara dagang doang. Cuma ini jelas kejujuran ya, pedagang yang jujur, at-tajir salih atau at-tajir salih, pedagang yang jujur nanti akan bersama dengan para nabi nanti dan para siddiqin dia makan. Gara-gara dagang doang, maka orang bersama surga bisa dihindari daripada dagang doang. Keduanya, kalau curang, yang tadinya makanan halal kalau kita jujur, itu yang tadinya halal kita makan, kalau dari hasil curang itu semuanya jadi halal. Dimakan anak kita, dimakan kita, itu jadi haram semuanya. Yang tadinya halal jadi haram karena gara-gara cara dia berdagangnya curang, itu semua jadi haram. Sayang kan boleh kita beli. Jadi kita makan ini akan jadi haram gara-gara cara dagangnya curang. Haram semuanya kita makan. Cuma hasil dari hasil haram. Walaupun itu boleh kita beli, dagingnya boleh kita beli, yang motong kita, tapi ketika dagingnya curang itu jadi haram. Ini dimakan anak diri haram. Jadi darah, jadi daging, jadi air mani, bahkan sholat kita belum tentu diterima. Karena salah satu syarat dalam kitab apa namanya Sulamut Taufik ya, itu salah satunya diterimanya sholat itu dari makanan pakaian yang haram. Kalau dari makanan haram itu bisa tidak diterima, enggak sholatnya sah, cuma diterimanya kagak. Itu bahayanya. Jadi aturan makanan halal kita makan jadi haram gara-gara cara dagangnya, cara ya apa namanya kita mengolahnya itu dengan haram. Jadi haram kita makan. Jadi itu. Yang untung banyak, tapi yang kita makan yang tadinya halal jadi haram. Sayang boleh kita beli, boleh kita makan dewek, capek lagi kita boleh ke pasar. Orang belum bangun itu kita udah ke pasar. Sementara hasilnya haram gara-gara curangnya kita, itu jadi permasalahan. Ya haram sih. Apa bedanya boleh maling? Itu maling juga sama. Yang beda mencopet sama baik. Gara-gara curang. Nyopet 100.000 dihubungi baru. Coba kalau maling timbangan tiap hari bisa 10 kilo, dari 10 kilo udah besar on, setengah on lagi. Kalau 10 kilo setengah on berapa? Udah 5 on, 5 itu udah setengah kilo. Sekarang 100 kilo itu berapa? Berapa kilo yang dicuri semuanya dari hasilnya kan dari saya di barangnya begitu dimakan, makanya berkahnya nggak ada. Jadi kalau 1 on 10 kilo udah 10 kilo, 100 kilo udah 10 kilo, 10 kilo kali 150 sekarang apa dagingnya kali 150 kilo kali 10 kilo kali 150 udah sejuta 1.500.000 dia maling baru 1 juta. Nyopet 10.000 habis 20 tahun. Jadi anak lu ampolin ke polsek lagi. Ini kalau tiap hari 10 kilo. Kalau setiap hari 10 kilo sebulan berapa? Kali 30 300 kilo. Berarti 3 kintal kebuk. Sekitarnya kebuk udah ketahuan. Udah 20 juta. Kita 20 juta. Kalau 300 kilo 3 kintal. Sama juga nolong kebuk 3 itu. Enggak kerasa banget. Nolong kebuk 3 bulas sekintal semuanya. Daging doang aja tulang-tulang. 3 kintal.
udah 60 juta itu maling sebulan. Nggak kerasa weh, hayu weh dong. Ternyata maling udah 60 juta per bulan. Kalau 3 kintal kebo, kalau 3 kintal, kalau 1 kebo 1 kintal, 60 juta. Itu 1 bulan 60 juta. Malingnya doang. Belum setahun. Makan tuh. Daging boleh nyolong gara-gara timbangan. Emang kalau dia nggak sekian lagi. Sama juga meteran, orang jual tanah meteran sama itu. Meteran diambil sesenti deh. Ya, meteran 2 senti aja. Sekarang dia ngukur 100 meter, berarti 100 senti ya. 100 senti semeter. Ya semeter berapa? Semeter 100. 1 senti. Sekarang kalau dijual tanahnya 100 meter udah 100 meter. Berarti 1 senti berarti 1 meter kan? Kalau 1000 meter udah berapa meter ngambil? 10 apa? 10 meter. Kalau semeter sejuta setengah? 15. Berapa? 15 juta. Itu nyolong selalu nggak kerasa. Senti ini senti. Tadi kalau gitu sudah di akhirat ke bawah 100 meter 10 meter itu kalau sekarang mah dikit cuma kalau setiap hari kalau hitungnya ribuan meter setiap hari senti itu ada ambil nggak kepala. Kalau nggak meterannya nggak dihitung dari apa? Meterannya nggak di sentinya nggak diambil, tapi dikeluarin. Itu sama banget. Kan beda jual sama beli. Kalau beli apa meteran apa ya? Kencengin. Kalau jual meteran keluarin. Itu sama. Pintar banget tuh. Bagaimana apa emang ilham ada apa ilham? Ilham itu datang sendiri itu. Hidup kita mah nggak kalau udah dipelajari datang sendiri coba. Pintar sendiri. Pakai ada aja tuh. Para hama pujur hawa takwa itu apa pujur para hama pujurnya wa takwa takwa itu pujur itu bisa datang sendiri. Cara-cara penipuan nggak usah belajar data dewek karena ada ilham. Contohnya kita lagi kerja kalau kita lagi kerja itu bisa aja nih. Oh ini begini itu datang sendiri kan. Salah apa otodidak jadi otodidak tahu sendiri oh ini begini. Nah nipu juga sama. Datang sendiri tuh begini gampang mah terus begitu tuh nggak perlu belajar gimana akan datang sendiri. Makanya bahayanya itu ya, sedikit ya kalau setiap hari ngumpul makanya ngeri banget jadi pedagang yang jujur tuh kalau pengen jadi bersama dengan Allah Subhanahu sodikin jujur lah. Jadi gitu doang ya Allah. Jadi pemalu anak pula insan itu ya ribu dihirpati mayakul bertakwa amal bihi ya Allah. Allah alam.